Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim, nabiyina al-amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang kami muliakan seluruh keluarga besar di Musyawarah yang terhubung pada kajian malam hari ini, baik teman-teman yang di kepengurusan, teman-teman yang tergabung dalam pengajian, pun demikian para adinda ahli Quran yang berada di rumah Quran Musyawarah. Semoga seluruhnya tanpa kecuali senantiasa disehatkan, dilindungi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, kita semua bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik untuk menata seluruh aktivitas kita sehingga bisa berjalan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Pada kesempatan kali ini kami diberikan tema oleh kawan-kawan sekalian untuk kita membahas tentang futur. Ya, ini seringkali dibincangkan lisan ke lisan, tapi harus dijelaskan dulu pengertiannya apa itu futur. Jangan-jangan sering diungkapkan tapi istilahnya belum dipahami dengan baik. Tentu nanti dari pemahaman ini kita akan membahas beberapa turunan-turunannya. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mendapati futur dan bagaimana solusi mengatasi hal-hal yang dimaksudkan tadi. Baik, kita cepat saja karena waktu kita cukup terbatas di kesempatan malam hari ini. Futur itu terdiri dari huruf fa, ta, kemudian waw, dan ra. Jadi kalau saya coba tuliskan untuk bisa memberikan pemahaman lebih baik, kita coba hadirkan teman-teman dalam bentuk tulisan. Ya, jadi dari kata fa, ya kan? Futur tulisannya begini ya, fa, kemudian ta, waw, ra, gitu ya. Nah, futur pakai ta ya, bukan pakai ta, karena nanti ada juga yang pakai ta begini, futur, ya. Nah, itu berbeda. Itu berbeda. Kalau yang ini maknanya ada dua. Ya, bisa berarti keadaan yang tidak seimbang. Ya, farji'il basara hal tara min futur, gitu kan? Nah, itu ada di surah ke-67 Al-Mulk misalnya. Bisa juga ini mengakar dari kata fatara yang berarti makan atau kembali ke asal. Ya, fitrah dari sini, iftar juga dari sini menggunakan ta. Tapi yang kita maksudkan dalam tema kita ini yang menggunakan ta yang ini. Ya, yang menggunakan tak, ingat ya, yang ini yang kita bahas, bukan yang ini. Kata futur ini akarnya dari kata fatara. Fa, ya, kemudian ta, kemudian ra, begini. Fatara. Yang berarti dha'ufa ba'da syiddati, ya. Atau sakana ba'da hiddati. Atau juga bisa kasala. Ya, yang seluruhnya menunjukkan arti sesuatu yang lemah, ya, atau keadaan yang melemah setelah tadinya kuat, ya, atau hadirnya malas setelah sebelumnya giat, ya, setelah sebelumnya giat. Jadi yang tadinya keadaannya rajin, giat mengerjakan sesuatu, tiba-tiba bisa berubah menjadi malas, tiba-tiba semangatnya melemah, kan? Nah, kondisi yang menjadikan kita melemah itu, menjadi malas dalam beraktivitas tertentu, itu keadaannya, kondisinya disebut dengan futur namanya. Ya, akarnya dari kata fatara. Fatara yafturu futuran, ya. Jadi, kalau tadi kita bahas bagaimana mengatasi futur, artinya bagaimana menguatkan kembali semangat yang melemah dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana mengentaskan sifat malas, ya, dalam melakukan sebuah kegiatan yang sebelumnya terprogram dengan baik. Kalau ini kita bawa dalam nuansa ibadah, biasanya dikaitkan dalam konteks, ya, penunaian ibadah-ibadah dalam syariat. Jadi kalau kita turunkan dalam konteks ibadah, saya seperti ini, ya, kan di syariat Islam itu ada 3 turunan kan, akidah, kemudian akhlak, kemudian ada ibadah. Ibadah dibagi 2, hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan makhluk disebut dengan muamalah, ya, hablum minal khaliq. Ada yang menyebut minal khaliq wa hablum minal makhluk, ya, hablum tali,
penghubung terkait dengan Allah juga dengan makhluk. Jadi ada yang mengatakan hablum minan nas. Kalau saya lebih cenderung hablum minal makhlukat. Ya, makhluk. Jadi kalau nas itu dengan manusia saja. Sementara hubungan kita tidak sekedar dengan manusia. Ada interaksi kita dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Jadi makhluk itu lebih umum sifatnya, semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita batasi konteks futur ini terkait dalam konteks ibadah ini ya. Hubungan kita dalam konteks penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya disebut dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan ibadah kita kepada Allah, ya, bagaimana cara beribadah kita, berbuat apa kita, mengerjakan apa, ya, mengerjakan, berbuat dalam bahasa Arab itu disebut amal namanya. Ya kan? Ketika perbuatan itu dibenarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, disebut saleh namanya. Jadi perbuatan kita untuk mengungkapkan ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah disebut amal soleh namanya. Karena itu banyak kalimat amal soleh terbentang dalam Al-Quran setelah seseorang berkomitmen yakin tanpa ragu untuk menuhankan dan menyembah Allah. Yakin tanpa ragu itu disebut dengan iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Karena itulah seringkali ketika ada kalimat iman seringkali bersanding dengan amal soleh. Ya, misal ketika kita baca surah ke-103 Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu iman wa 'amilus shalihat, amal soleh. Atau kalimat iman dan amal soleh pertama di Al-Qur'an surah kedua, ya, Al-Baqarah ayat ke-25. Anak-anak, adik-adikku di rumah Quran Musawarah, ya, surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan di mushaf standar sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang yakin tanpa ragu, ya, untuk menyembah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan semua keyakinan itu dengan mengerjakan amal saleh. Nah, bentuknya apa amal saleh ini? Nanti ada rinciannya, baik dalam Al-Qur'an ataupun detil penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya rumus cepatnya, karena konsepsi ibadah ini diawali dengan iman, diwujudkan lewat amal soleh, maka rumus cepatnya, bila kita menemukan kata iman di dalam Al-Quran, dalam bentuk derivasi diksi apapun, perubahan kata apapun, baik kata benda misalnya, isim, atau kata kerja misalnya, fi'il, ya, maka umumnya akan diikuti atau disertai oleh amal soleh. Baik namanya langsung amal soleh atau bentuk jama' amilus shalihat atau detil perbuatannya. Contoh, kalimat iman pertama ditemukan dalam bentuk kata kerja progresif di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ketiga. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minun, ya kan? Nah, ini kan orang-orang takwa itu, yaitu orang-orang yang yu'minun, mereka yakin tanpa ragu, ya kan? Nah, kemudian di sini bentuknya progresif, fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' itu kalau di bahasa Inggris itu padanannya punya 3 arti. Ya, present, ya, kini, sekarang, continuous, ya, continuous, dan future. Nah, future. Jadi baik itu sekarang, berkelanjutan sampai kapanpun, kurang lebih demikian. Jadi ketika diungkapkan dengan bentuk ini, cirinya yang punya 3 makna ini, cirinya awal katanya itu, nah, ada satu di antara 4 huruf. 4 huruf ini disingkat dengan nama Anita, ya, Anita, Anita, ya, seperti ini. A-nya hamzah, ini. N-nya nun, I-nya ya, begini, kemudian tak-nya tak, begini. Jadi kalau ada kata kerja diawali satu di antara 4 huruf ini, Anita, maka dia punya makna present, continuous, and future, gitu ya. Ini 3 ini. Nah, ini diawali dengan huruf ya, satu di antara 4 ini, yang ini, ya. Karena diawali satu dari 4 ini, maka memberikan gambaran makna kepada kita bahwa iman itu, nah ini kan cara mengartikannya. Iman itu jaga, ya, jaga terus baik kondisi kita sekarang, berkelanjutan
Sampai kapanpun, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus kita jaga, kuatkan lagi, tingkatkan lagi, cas lagi, dan bentuknya jamak. Ciri bentuk jamak itu ada wawu tuh sebelum akhirnya. Kalau paling gampang un, ya. Jadi kalau ada ujungnya itu mencakup jamak, jamaknya itu mencakup laki-laki dan perempuan makna umumnya. Kecuali nanti kalau bicara gender akan dipisahkan nanti antara laki-laki dengan perempuan, dengan at. Tapi sepanjang tidak ada at setelahnya, maka bentuknya mencakup semua. Ya, sifatnya komprehensif, holistik, baik laki-laki perempuan semua. Muslimun dengan semua laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita ingin khususkan perempuan saja, ganti jadi muslimat, ya. Mukminun laki-laki dan perempuan. Kalau kita ingin khususkan perempuan saja, mukminat, ya. Jelas ya? Nah, artinya apa? Artinya ayat ini mengajak semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang Anda sudah berikrar, yakin tanpa ragu, menuhankan dan komitmen menyembah Allah lewat syahadat yang kita ungkapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pertahankan itu sejak mulai kita bersyahadat sampai kini, berkelanjutan, continuous and future, sampai kapanpun, sampai kita kembali kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankan keimanan ini? Bagaimana menguatkannya? Bagaimana kita bisa terus mengupgrade itu supaya terus kuat, ya? Maka detailnya adalah, lanjutkan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada salat, kan? Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak, kan? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian ada yang terkait dengan interaksi bersama Al-Qur'an. Masya Allah, kan? Interaksi dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, belajar tentang sejarah, ya, sejarah nabi-nabi, orang-orang di masa lalu dan kitab-kitabnya, ya. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, sering mengingat tentang akhirat, bahwa kita satu saat akan wafat, tidak ada yang hidup abadi, semua akan kembali, mempelajari informasi di Al-Quran tentang kehidupan akhirat. Ini, ya, bentuk-bentuk ini, ungkapan ini yang menyertai kalimat iman, inilah yang disebut amal saleh. Amal itu perbuatan saleh yang diridhai, dibenarkan oleh Allah. Salat itu bentuknya perbuatan, kan? Ya, ada ucapan kita, kemudian gerakan kita, dari mulai takbir sampai dengan salam, ibadah kita. Ibadah salat ditujukan kepada siapa? Untuk Allah niatnya, kan? Ya, tujuan itu maksudnya tujuan ibadah kita, niatnya dikerjakan karena Allah. Ya, manfaatnya kembali ke kita. Allah tidak butuh dengan semua ibadah kita. Ya, ibadah itu ditunaikan sebagai pembuktian keimanan kita. Dan dari pembuktian itu, dengan kasih Allah kepada kita, dibalikan manfaatnya kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, poin besarnya adalah ini, iman akan bersanding dengan amal soleh. Kalau ingin mencari bentuk amal solehnya, temukan kata iman dalam Al-Quran, maka setelahnya umumnya terdapat amal soleh. Ya, yang lain lagi misalnya Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh banyak ya kata itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Misal kutiba alaikumussyam, yang Al-Baqarah 183 dia, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka puasa itu bagian dari amal saleh. Contoh ya. Nah, sekarang apa kaitan dengan futur? Persoalannya adalah kita menunaikan sholat untuk menguatkan iman kita. Kita mengerjakan infak, amalan harta untuk menguatkan iman kita. Demikian interaksi dengan Al-Quran sampai dengan puasa. Hanya persoalannya sering kita dapati bahwa yang tadinya semangat sholat, jangankan yang fardu, yang sunnah pun seringkali dilakukan, dijaga dengan baik. Tiap hari bisa baca Al-Quran, minimal 1 halaman, kan? Puasa sunnah dikerjakan dengan kontinu. Tiba-tiba muncul 1-2 keadaan yang menyebabkan tiba kemudian ada kondisi melemah nih, ini, ya, sunnahnya kok jadi menurun gitu. Terus kayak ilmu kan, al ilmu nurun, ilmunya nurun gitu. Ya, bukan pengertian sebenarnya ilmu itu jadi cahaya gitu, tapi menurun. Kemudian ibadahnya juga menurun. Kok turun? Itu terasa betul. Dan setiap pelakunya, setiap kita, saya, Anda, kita, itu bisa menilai diri dan merasakan. Kemarin saya bisa baca Al-Baqarah, kok sekarang Qul huwallahu aja gitu kan?
Kemarin saya bisa baca Ali Imran, kok sekarang An-Nas saja gitu. Dalam keadaan yang normal, bukan terburu-buru, bukan yang lainnya. Malam sulit bangun misalnya, yang tadinya bisa konsisten, ada kondisi melemah nih. Ya, kemudian juga demikian seterusnya, ke Quran seperti itu, puasa demikian, ya. Nah, kondisi yang menyebabkan kita itu melemah yang sebelumnya giat, ini rajin, senang, itu yang disebut futur namanya. Ya. Itu yang disebut apa? Futur. Jadi paling gampangnya itu, futur itu adalah kondisi keadaan lemah, ya. Kondisi keadaan lemah untuk menunaikan ibadah setelah sebelumnya merasakan giat dalam penunaiannya. Kondisi merasakan kelemahan iman setelah sebelumnya mengalami kekuatan di dalamnya. Baik, sekarang setelah paham ini, muncul dua pertanyaan utama. Satu, apa yang menyebabkan kondisi seseorang mengalami futur atau penurunan kuantitas atau bahkan kualitas ibadah sekaligus pelemahan keadaan imannya? Penyebabnya apa? Satu ini. Nah, kedua, setelah mengetahui penyebabnya, kan, faktor-faktornya, maka sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan futur ini? Bagaimana mengatasi ini semua? Solusi apa yang ditawarkan oleh Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang diungkap oleh para ulama, yang setidaknya bisa kita maksimalkan, bisa kita riadahi dan riyadahi, artinya kita coba maksimalkan semua ini dengan berlatih, menampilkan solusi-solusi ini, sehingga keadaan iman dan amal soleh yang biasanya kita titi dengan baik kembali, naik kembali grafiknya, kan? Dan kurvanya semakin tinggi, sehingga bisa kita jaga sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti bahasan kita. Jadi ini baru mukaddimah, ya. Kalau kita bahas pemahaman tentang definisinya dulu. Saya senang mengurai begini ya. Jadi menghafal itu bagus, tahu itu bagus, tapi menyebarkan satu hal ataupun istilah dan sebagainya tanpa kita mengenal akarnya, nah itu menjadi bias nanti untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Saya kira insya Allah sampai di sini dipahami. Jadi saya mohon izin, saya menghapus dulu ini ya. Karena kita kan direkam, jadi nanti bisa mengulang kembali, bisa melihat, mencatat, dan mengamati serta mengamalkannya. Bismillah, saya izin hapus dulu ya. Bismillah. Farhan di sana saja ya, biar saya ngapus. Terpisah offline. Bismillah. Izin ya. Ini sering saya ungkapkan, tinta itu kadang seperti dosa gitu ya. Jadi kalau tintanya itu board makernya ringan, mudah dihapus, ya dosa-dosa kecil. Tapi kalau kayak gini nih tintanya padat tuh kan, nah, susah dihapusnya, maka tobatnya tuh mesti maksimal gitu ya. Makanya harus menjauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan madarat, sehingga jangankan dosa, tinta aja sulit dihapus ya. Bismillah. Izin ya teman-teman sekalian. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, ini dulu ya. Kita bisa sambungkan ke sini. Kita ambil beberapa poin yang terpenting saja. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi melemah, mendapati futur gitu kan, atau bahkan puncaknya malas ya, melakukan satu kegiatan ibadah dalam bentuk amal saleh. Kita turunkan beberapa yang diungkap oleh orang ulama. Satu, fokus yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan dalam beraktivitas. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali. Saking pentingnya, bahkan Nabi itu pernah mengingatkan kepada para orang tua, bahkan dari anak-anak sejak dini, sejak dilahirkan. Ya, Nabi menyampaikan, ini sangat populer sekali. Hadisnya sudah viral ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu punya dua pengertian dasar. Yang pertama adalah fitrah terkait dengan kondisi bertuhan, kondisi ingin mengenal dan kembali kepada Allah. Itu ditanamkan sejak usia kandungan itu 4 bulan.
Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi sudah ada pengenalan dan komitmen yang dibangun sejak janin itu berusia 4 bulan roh ditiupkan. Nanti penguatnya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau adik-adik di RQM atau teman-teman mengaji misalnya yang paling dasar Al-Arba'in 42 hadisnya Imam An-Nawawi. Coba lihat hadis yang keempat ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Nah ini ya. Wa yu'maru bi katsbi arba'in. Setiap kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anak cucu Adam itu akan dibentuk dalam perut ibundanya, di rahim ibundanya itu dalam proses. Ya, pertama perpaduan spermatozoa dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim, kemudian berkembang menjadi mudghah, usia 120 hari, usia 4 bulan. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Setelah 4 bulan ini, pertama untuk meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan kandungan itu saat masuk roh itu diperintahkan menetapkan 4 hal setelah diambil komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah ada komitmen sisi spiritual, ada sisi fitrah ketuhanan. Ya, fitrah ketuhanan yang dimaksudkan fitrah bertuhan di sini, ya. Fitrah untuk mencari sisi spiritual, rohnya, karena kebutuhan roh itu adalah kebutuhan beragama. Jadi nggak ada yang ateis itu nggak ada sebetulnya. Ya, ateis itu menuhankan dirinya sendiri. Jadi nggak ada, tiada Tuhan itu nggak bisa diungkapkan karena tubuh kita itu ada 3 bagian. Maaf agak dalam sedikit ya. Ada fisik, jasmani, ada akal, pikiran, ada roh yang paling pokok. Semuanya butuh nutrisi, ya, butuh asupan. Kalau tidak didapati asupannya, bisa melemah, ya, sakit, bahkan tidak berfungsi. Ya, mohon maaf misalnya fisik kita nggak makan, sehari nggak makan lemah, 2 hari makin lemah, 3 hari kritis, keempat bisa meninggal. Ya, akal pikiran tidak makan. Apa makanan akal pikiran? Membaca, belajar, menganalisis itu. Kalau tidak dipakai, pakai tidur aja buntu ini. Ya, buntu. Jadi persoalan lemah, sakit, mati fungsinya. Ya, roh juga demikian. Dia butuh makanan, butuh nutrisi. Apa nutrisinya? Ini nilai spiritual tadi, ibadah, agama dan sebagainya. Nah, jadi ini bagian pertama tentang fitrah. Yang kedua, fitrah yang kedua itu adalah cenderung pada kebenaran. Jadi satu cenderung beragama, mengenal Tuhan. Yang kedua cenderung pada kebenaran. Karena itu bagaimanapun kondisi manusia, ya, dalam kondisi asalnya itu selalu akan dekat dengan kebenaran dan menolak keburukan. Makanya ketika ada lisan berdusta, hatinya pasti akan mengingkari, itu nggak benar. Ya kan? Nah, ketika mendengar yang tidak enak, pasti kita akan merasakan itu nggak bagus. Nah, itu fitrah namanya. Nah, kata Nabi, kullu mauludin, kembali ke awal tadi, kullu mauludin, semua yang terlahir itu, ya, alal fitrah, berada pada fitrahnya, cenderung untuk beragama, mencari Tuhan yang benar, diberi petunjuk oleh Allah lewat Nabi, Rasul, kitab suci, para ulama, kemudian juga cenderung pada kebenaran. Cuma persoalannya dalam pencarian itu, dalam ikhtiar itu, dalam interaksi sekitaran dia. Nah, ini abawa ini tolong jangan diartikan orang tua semata ya, tidak. Yang dimaksudkan itu abawa itu lingkungan di sekitaran dia. Ya, ingat, bisa ayah, bisa ibu, bisa paman, kakek, nenek. Ada orang terlahir misalnya, mohon maaf, dalam keadaan yatim atau bahkan piatu misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan terlahir dalam keadaan yatim kan? Ya, kemudian berkembang, ibunda meninggal, diasuh oleh kakek, kemudian kakek meninggal, ada dengan paman. Nah, itu lingkungan sekitar, ya, abawa. Maka di sini Nabi menekankan bahwa lingkungan tempat dia beraktivitas boleh jadi ibunya baik, ayahnya baik. Cuma mohon maaf, ditempatkan di sekolah yang kurang baik, ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di rumah itu diajarkan sholat, kan? Diajarkan baca Quran, bahkan dipanggil guru ngaji. Tapi Anda menyekolahkan anak Anda di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Di tempat yang tidak pernah menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Sekarang bagaimana anak Anda menjadi soleh, tapi Anda menyekolahkan dia di tempat yang tidak soleh. Walaupun gurunya namanya Pak Soleh misalnya, guru matematika. ya, itu tidak akan pernah menghasilkan apa yang diharapkan. Jadi kalau kita menginginkan,
ya fitrah kita dalam keadaan baik, terjaga, mulia, bagus. Benar, dunia itu penting untuk menguatkan sisi akhirat. Silahkan belajar, tidak salah. Silahkan jadi matematikawan, boleh. Jadi ahli biologi, ahli kimia, tidak dilarang, silahkan. Dalam saat yang bersamaan, dia pun menjaga bekal akhiratnya. Bagaimana sholatnya tetap bagus, bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan baik, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara cepat dan singkatnya adalah Nabi memberikan isyarat hati-hati dengan lingkungan. Bukan hanya sekolah, tempat kerja teman-teman, coba lihat sekarang. Ya, Anda menginginkan sholat, pengen rajin sholat, kan? Anda menginginkan dekat dengan Quran, tapi Anda sendiri bahkan menjadi pelakunya, membuat misalnya, ya, mohon maaf sekali, lapangan usaha yang justru menghilangkan kesempatan Anda untuk menunaikan sholat dengan baik. Ya, Anda pengennya meningkatkan sholat dengan bagus, kuat, saya pengen tahajud, tapi beban pekerjaan Anda menjadikan Anda sering begadang misalnya. Ya, larut terus, sehingga nggak punya waktu. Terkikis waktunya, tereduksi waktunya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga berpengaruh ya dalam kehidupan. Nggak sempat tilawah Al-Quran, nggak sempat untuk bangun malam, bahkan yang paling fatal juga nggak sempat perhatian kepada keluarga misalnya, nggak bisa monitor. Demi apa? Ini lingkungan kan bisa lingkungan pekerjaan, ya bisa pergaulan dan sebagainya. Jadi ini yang paling pokok yang pertama, yang menyebabkan bisa melemahnya kondisi iman atau amal soleh seseorang adalah di lingkungan mana dia beraktivitas. Ini poinnya. Ya, hati-hati, hati-hati. Nah, kemudian lingkungan ini nanti secara spesifik akan dirinci. Khususnya satu, lingkungan yang menghadirkan kemaksiatan, maksiat. Ya. Maksiat itu istilah yang dikhususkan untuk segala hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang paling gampang, segala hal yang tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika berlawanan dengan itu disebut maksiat namanya. Ya, nah, coba teman-teman lihat di lingkungan mana beraktivitas yang kadang-kadang tanpa sadar ya menghadirkan perangkat-perangkat maksiat. Ya. Mohon izin sekali kita turunkan lingkungan kita berinteraksi ya di sekitaran kita dulu, hadirkan benda-benda, jangan keluar rumah dulu, jangan jauh-jauh dulu. Karena sekarang kan singgungan dengan dunia digitalnya cukup kuat, cukup tinggi. Kalau kita bawa ini misalnya lingkungan ke lingkungan digital, masuk ke media sosial, ya ke sosial media misalnya. Nah ini, coba teman-teman cek apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diikuti, ya yang di follow dan sebagainya. Jangan-jangan, mohon maaf sekali, hal-hal yang kemudian diikuti, pekerjaan-pekerjaan, pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang sering kali diikuti ini, apalagi dalam bentuk satu, contohnya media sosial saat ini, itu yang mendekatkan kepada maksiat, apa yang Allah nggak suka, Rasul nggak ridha. Sehingga dengan itu, ya terjadi hukum kan saling bertentangan, di fisika juga begitu kan, tidak menyatu. Ya kan kalau kita ambil, segala hal kan selalu berlawanan. Ya, di Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 49. Adik-adikku di RKM ya sebelah kiri ya agak ke bawah sedikit tuh. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala hal itu kata Allah aku ciptakan berpasangan, berlawanan supaya engkau sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah. Yang esa hanya Allah. Maka semua berpasangan. Kita manusia ada laki-laki, perempuan. Binatang misalnya ada jantan, ada betina. Tumbuhan ada benang sari, ada putik misalnya. Demikian ada siang, ada malam. Warna demikian. Sifat, perilaku juga begitu. Secara singkat, ada baik, ada buruk. Dan ini menariknya teman-teman sekalian, ini tidak pernah bisa menyatu. Ya, tidak pernah bisa menyatu. Imma yang kanan itu naik, maka yang kiri akan turun. Kalau kirinya naik, yang kanannya akan turun. Ya, kan formulasi di Al-Qur'annya begitu. Di surat Asy-Syams itu ketika Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau yang kanan naik, takwa itu naik, maka ini kiri pasti turun. Ya, yang kiri naik, yang kanan pasti turun. Paling gampangnya, yang ini soleh, yang ini salah, yang ini taat, yang ini maksiat. Kalau seseorang mengerjakan ketaatan, soleh, pasti salah akan turun. Paling gampangnya kita contohkan. Misal, dalam bentuk sifat turunannya, ada sifat jujur, kemudian dusta. Ya, jujur itu baik, dusta itu salah.
Ada kata-kata mulia baik, ada kata-kata kotor. Orang yang seringkali berkata baik dan jujur, maka kata-kata kotor itu akan terbenam ke bawah dalam kosakata dirinya dan sulit untuk terungkapkan. Silahkan cek. Orang yang terbiasa berkata baik, maka demi Allah saya katakan, dia akan kesulitan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, kenapa? Karena tidak terbiasa, kosong. Dia nggak punya cawan kosakata kotor dalam dirinya, sehingga nggak bisa mengungkapkannya. Ya, Sayyidina Hasan Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip perangainya dengan Nabi. Ya, jadi ada yang paling mirip wajahnya, ada yang paling mirip perangainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Hasan ini masya Allah gitu kan, akhlaknya sangat menyerupai datuknya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau jalan di satu pasar, ada satu riwayat sampai kepada kita dalam suasana waktu itu fitnah Qumrah, fitnahnya sudah menyebar kuat dan ini viral kisahnya, bisa dibaca dalam sejarah. Kemudian ketika berjalan dengan putranya itu caci maki habis, musim fitnah kan, caci maki A, B, C dan sebagainya. Nah, setelah orangnya pergi, kemudian anak beliau itu bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ya bapak, kenapa engkau tidak membalas? Atau sekedar mengklarifikasi gitu kan, bahwa saya tidak seperti yang engkau katakan, tidak seperti yang engkau cela. Ya kan nggak salah kan? Kalau misalnya saya, Anda atau kita dicela orang, kemudian kita mengklarifikasi, saya tidak begitu kok, gitu kan? Ya, itu ditanya oleh anaknya, Pak, kenapa nggak jawab gitu? Kenapa nggak diklarifikasi? Apa kata beliau itu? Beliau berkata, wala adri kaifa arud. Nah, Bapak tuh nggak tahu gimana caranya membalas itu. Gimana caranya mengklarifikasi? Bahkan sekedar untuk menerangkan saya tidak seperti itu pun itu nggak keluar. Ya, khawatirnya menyakiti juga orang yang telah mencelanya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi kalau yang baik itu biasa naik keluar, maka yang jelek-jelek itu nggak akan bisa muncul. Nggak ada kosakata itu. Nah, ini kebiasaan kita yang bisa kita bangun. Jelas ya? Sebaliknya kalau yang jeleknya itu naik, ya yang salah itu naik, maka yang soleh pun akan sulit untuk keluar. Ya, mohon izin misalnya kan, saya belum pernah dengar kiai misalnya berkata-kata yang kotor dan sebagainya, atau sebaliknya. Orang-orang yang terbiasa berbuat buruk bisa mengatakan, akhi ke masjid yuk, misalnya kan nggak mungkin. Kita, ya, akhi ayo kita murajaah Quran, misalnya nggak ada gitu. Kata-katanya kan biasa aja gitu. Ya bisa terlihat lah. Saya tidak punya kosakata untuk menggambarkan atau memvonis dengan diksi atau kalimat tertentu. Ya tapi kita bisa gambarkan seperti itu gambarannya. Kalau terbiasa baik, yang jelek akan turun. Saleh naik, salah turun. Salah naik, saleh turun. Jelas ya? Nah, ini teman-teman sekalian. Maka interaksi keseharian kita dalam suasana kini, coba lihat di dunia digital. Ya, apa yang memengaruhi kita, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang di-follow dan sebagainya. Ini akan banyak sekali berpengaruh ya dalam konteks keimanan dan ibadah kita. Ini hati-hati. Ya. Apalagi kalau menjadi pelakunya. Makanya saya sering katakan, cobalah ya kalau jadi public figure atau dan sebagainya, cari pahala dari situ, jariah yang tidak terasa gitu. Cuma upload saja satu, tapi manfaatnya bisa jariah banyak sekali. Kenapa nggak Anda satu hari misalnya pasang satu status tentang hadis Nabi SAW yang mendamaikan, yang merukunkan, memberikan motivasi kuat, ya, atau ayat-ayat Quran yang menginspirasi, menghilangkan kesedihan, kan banyak sekali bisa ditampilkan. Ya, itu pahalanya besar gitu. Nah, ini baru dari ranah digital, konteks media sosial yang keseharian itu sering kita bersinggungan. Ya orang sekarang mohon maaf bangun tidur aja lupa baca doa kok, ya ingatnya buka handphone. Bangun tidur orang baca doa dia buka handphone. Ya. Orang assalamualaikum ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ajarkan zikir, dia buka handphone, update status, jawab telepon dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian, ini pengaruhnya ini dahsyat sekali ini. Ya, satu. Yang kedua, misal kita turunkan dulu, masih dalam lingkungan misalnya, tuh pengaruh teman, tuh dengan siapa dia bergaul. Kalau tadi kan ini dilihat dan sebagainya. Kalau ini ya teman-teman yang mengiringi aktivitas. Sahabatnya, kan? Baik teman-teman yang ada di kantornya, atau bahkan di rumahnya sendiri, ya, di rumah teman hidupnya, ya, suami dengan istri, istri dengan suami. Ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh.
Ya, sangat berpengaruh. Jadi kalau mohon maaf sekali, kalau pergaulan itu menghadirkan sahabat itu yang menyertai ya. Sahib itu dari bahasa Arab, sahuba, sesuatu yang dekat, lekat. Kalau yang nempel, yang lekat ini ya mendekatkan kepada maksiat atau minimal hal-hal yang meragukan lah, bercampur, bahasa agamanya syubhat gitu namanya ya. Ya, ini sesuatu yang bisa berpengaruh pada keadaan iman, ya, pada pelemahan. Ini biasanya teman-teman misalnya, mohon maaf sekali lagi, ya, biasanya malam tuh siap-siap tidur lebih awal supaya malamnya tahajud, ya. Terus dapat teman misalnya yang suka nonton di malam harinya. Ya, sering ngajak, aduh kamu udah persahabatan kita, ayo dong malam nanti nonton, ya. Messi ini pertandingan pertama nih PSG nih kan, ada kemarin kesulitan bisa gitu kan, terus gitu. Didorong, akhirnya coba-coba, lama-lama terus, ya kan? Ya, ini yang kemudian bisa menurunkan, ya, bisa menurunkan, melemahkan keadaan iman. Ya, Ustadz nonton bola kan tidak maksiat, betul, memang nggak maksiat, sah-sah saja, tidak dilarang, boleh-boleh saja, tapi dikerjakan kapan, di waktu apa, dan berpengaruh nggak pada yang positif yang lainnya. Saya sering berikan satu ungkapan begini ya, share gitu dengan teman-teman, sesuatu yang kita bisa lihat lagi esok hari, dan ada peluangnya untuk dikerjakan, dan sama saja dengan yang sekarang, ya itu akan lebih baik ditangguhkan waktunya bila kegiatannya bersamaan dengan sesuatu yang esok hari itu tidak sama nilainya dengan sekarang. Ya, contoh misalnya, ada pertandingan bola. Sekarang kan bisa direkam ya, rekamannya ada. Apa yang dilihat malam nanti, besoknya bisa dicek lagi. Jangankan besok, pekan depan udah ketahuan. Jangankan pekan depan, hitungan jam itu udah muncul. Dan sama persis, hasilnya tidak berubah, tayangannya seperti itu juga sama persis. Ya, saat bersamaan, waktunya berlangsung dengan jam tahajud, jam 3 misalnya. Tahajud malam ini kan nggak sama dengan tahajud besok. Tahajud besok itu buat yang besok. Kalau Anda tidak kerjakan sekarang, pahalanya hilang, kesempatannya hilang. Ya, maka kalau bersamaan bisa yang paling banyak manfaatnya untuk hati, untuk kehidupan kita, untuk akhirat kita dan sebagainya. Sedangkan bola bisa dilihat besok lagi. Ya, misal ya. Ini yang seringkali kadang-kadang teman-teman sekalian, hal-hal demikian ini yang memengaruhi. Ya, sama persis kalau dikembalikan ke sini. Ada tayangan, ada sinetron, ada video, ada macam-macam yang kadang mengalahkan sholat, bahkan panggilannya sudah kuat, masih kita kerjakan. Padahal bisa kita tunda. Ini yang bisa menyebabkan futur salah satunya. Ya, sudah ini lingkungan, maksiat, contohnya media sosial yang sekarang kita berinteraksi banyak dengan itu, kemudian teman. Ya, lingkungan sekitaran kita. Jadi saya kira ini sudah mewakili keseluruhannya apabila sudah ditampilkan, ya, apalagi kalau sudah ditampilkan kata maksiat ini. Jadi kata kuncinya ini, segala yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ini saya berikan 3 ya, biar nggak terlalu jauh waktunya. Nah, ini 1 kan, pengaruh lingkungan, maksiat, 2 teman. Yang ketiga, teman-teman sekalian, terlalu, bukan kita katakan fokus ya, loba gitu, loba dengan urusan dunia. Ya, porsi dunianya terlalu tinggi dibandingkan dengan akhiratnya. Ya, ada pekerjaan, kerja lagi dan sebagainya. Dunia itu lawannya akhirat. Dunia itu lawannya apa? Akhirat. Nah, ini dia poinnya teman-teman. Ya. Beda ya, ada langit, bumi, akhirat, dunia. Ya, kalau akhirat itu biasanya menunjuk pada sifat-sifat spiritual, ya, hasil dari perjuangan kita selama ada di sini di dunia, ya, dalam beraktivitas terkait dengan surga, terkait dengan hisab dan sebagainya. Ini konteks akhirat. Ya. Dunia ini lawannya. Ya. Kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan yang pada awalnya sebetulnya didesain untuk menguatkan bekal akhirat kita. Ya, misal seperti bekerja gitu kan. Bekerja itu kan awalnya konsep dasarnya itu untuk menguatkan amalan akhirat kita. Gimana supaya dapat surga, supaya dihisabnya ringan, gitu kan? Maka saat di dunianya misalnya kerjakan amal-amal soleh. Ini kayak tadi kan, sholat misalnya kan, infak. Nah sekarang mau sholat gimana? Sementara kan harus tutup aurat. Mau infak gimana? Mau zakat gimana kalau nggak ada bekalnya, nggak ada hartanya?
Mau haji, mau umrah bagaimana kalau nggak ada bekalnya? Maka bekerja kan? Jadi asal bekerja itu asalnya untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Ya, ketika diniatkan untuk beribadah, ya diniatkan untuk beramal soleh, dia punya poin akhirat. Ya, jadi ada yang hubungannya langsung dengan Allah, ada yang interaksinya juga terkait dengan manusia. Misal infak untuk keluarga itu punya nilai akhirat. Ya, suami misalnya bekerja, lalu hasilnya diberikan kepada istri mengelola rumah tangga, dia dengan baik misalnya, anak-anak disekolahkan dengan baik, diberikan perangkat untuk ibadah, itu nilai akhiratnya tinggi sekali. Asalnya ke situ. Ya, tapi persoalannya kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang memengaruhi keluar dari visi akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Alih-alih memenuhi kebutuhan akhiratnya, dia terjerumus untuk mendalami urusan dunianya sehingga lupa bahwa dia akan pulang. Ya. Misalnya, sebetulnya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore pun cukup untuk urusan dunia. Ya, cukup untuk urusan dunianya, apalagi untuk bekal akhiratnya. Tapi karena ingin terus nyusul kawan yang lain, kan? Maka dinaikkan porsi pekerjaannya, waktu bekerjaannya dinaikkan, ingin lebih, padahal yang di tabungan pun belum kepake. Ya, mohon maaf, padahal koleksi pakaian pun yang di lemari belum sepenuhnya bisa digunakan. Karena ingin itu ciri khas nafsu, dan nafsu itu adalah pengiring dunia. Ya, jadi kalau orang terus mengejar dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya, ini yang persoalan paling juga utama memengaruhi seseorang bisa mendapatkan futur dalam kehidupannya. Kalau nggak percaya silahkan aja. Ya, biasanya Anda kerja misalnya 5, 6 jam, 7 jam, 8 jam, naikkan porsinya 12 jam. Maka pasti dia akan mereduksi bagian akhirat kita. Dia akan mengurangi kebutuhan ibadah kita. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi nanti ada lagi pembahasan khusus. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan kebutuhan dunia, hidupnya enak, senang, tenang, sukses, kaya dalam konteks tertentu, tapi akhirat juga terpenuhi. Ini yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nanti ada fikihnya sendiri. Ya, nah, maka itu nanti ada modelnya, role modelnya seperti Utsman bin Affan, kaya dunianya. Ya, Abdurrahman bin Auf kaya, luar biasa. Tapi juga dalam saat yang bersamaan, coba teman-teman buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu dikisahkan bagaimana kayanya luar biasa Utsman, Abdurrahman bin Auf, tapi saat yang bersamaan itu masih bisa konsisten tahajud setiap malam. Dan tahajudnya bukan biasa-biasa, sampai menyelesaikan Al-Quran, khatam Al-Quran dalam tahajudnya setiap hari. Ya? Jadi perasaan terindah itu bukan senang bukan saat omsetnya bertambah, tidak, tapi saat punya waktu yang lepas untuk bisa mengungkapkan syukur kepada Allah dalam bentuk ibadahnya. Karena kan kita yakin, ya Allah yang kasih, Allah yang berikan rezeki, Allah yang luangkan. Lalu kenapa Anda tidak dekati Allahnya? Terus setelah dikasih kenapa lupa dengan Allahnya? Kan? Nah, maka di sini teman-teman sekalian, ini dunia ini hati-hati, harus memetakan kembali visi hidupnya. Tanyakan begini, targetnya apa sih? Kalau targetnya ke akhirat, ya target misalnya saya kerja itu untuk akhirat supaya bisa zakat, bisa infak, bisa berbagi untuk ibadah, ya kehidupan juga cukup baik misalnya. Ini pasti akan Allah mudahkan. Dan nggak mungkin meninggalkan kebutuhan akhirat. Nggak ada ceritanya kerja akhirat sholat ditinggalkan. Nggak ada ceritanya kerja akhirat nggak bisa baca Quran. Mustahil itu, mustahil. Jadi cirinya gampang. Kalau Anda mengejar pekerjaan, sibuk tapi saat yang bersamaan ibadah jadi menurun, nah itu ciri pertamanya sudah mulai bergeser dari kepentingan akhirat. Jadi fokusnya hanya dunia saja di sini. Ya, 3 ini ya teman-teman sekalian. Maksiat, pengaruh media sosial, saya contohkan, kemudian teman, ini sahabat di kantor, di rumah, kemudian juga persoalan dunia. 3 ini ya, bisa dipahami ya? Baik, saya berhenti di jam 9, kita kurang lebih punya waktu sekitar 13-15 menit ke depan. Saya akan masuk ke bagian solusi. Ya. Jadi perhatikan baik-baik tadi di sini ya. Ini 1 lingkungan, sudah saya tuliskan. Kemudian tulis dulu ya di sini ya. Lingkungan. Kemudian selanjutnya ke sini ada teman dan persoalan dunia. Yang ini terkait dengan maksiat. Ya, kalau dunia tidak melulu maksiat, tidak. Belum tentu maksiat. Ya, kalau kerja lembur terus kan belum tentu maksiat. Ya, tapi kalau Anda siang kerja, malam kerja, sholat susah. Terus yang paling repot tuh begini, yang kadang-kadang saya juga suka
bukan nggak habis pikir ya, kalau habis pikir kan pikirannya habis gitu. Suka nggak paham gitu. Suka nggak paham kok ada orang pilih pekerjaan yang memang di awal sudah disampaikan resikonya nggak bisa sholat gitu. Pada saat yang bersamaan menyadari bahwa Allah pemberi rezeki. Kan yang ngasih rezeki Allah. Anda yakin kalau ditanya begini, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Tapi Anda mengerjakan pekerjaan yang Allah nggak suka, gimana Allah bisa ngasih? Ya. Jadi terus Ustaz dapat kok gaji, nanti lihat turunannya, ada keberkahannya enggak? Ada kenikmatannya enggak? Ada kenyamanannya tidak? Hah? Nah, itu poinnya. Nah, jadi teman-teman sekalian hati-hati ya. Ini nih, ya karena saya sering dengar juga ada informasi bahwa ada pekerjaan A dipaksa shiftnya itu malah didekatkan ke waktu sholat dan sebagainya, itu nanti ada rumusnya, jangan khawatir ya, persoalan rezeki itu sepanjang kita bisa bergerak dengan baik sudah ada rumusnya, nanti ada fikih rezeki tersendiri, itu butuh bab yang agak panjang, mungkin di lain kesempatan kita uraikan. Sementara kita turunkan ini dulu. Solusi, apa solusinya? Baik kan? Nah di sini teman-teman sekalian ada, saya ambil dua dulu ya, lingkungan terkait dengan maksiat, dengan teman, baru kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga. Tadi rumus cepatnya, segala hal semua saling berlawanan. Ya, ini maksiat lawannya taat, salah lawannya apa? Saleh. Maka cara cepatnya kata Nabi di Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari di kitab yang kedua. Jadi ada 97 topik yang kedua. Kitab Bad'ul Wahyi pertama, Kitabul Iman yang kedua. Nah, dalam Kitabul Iman ini kurang lebih ada 57 hadis. Di antara hadisnya Nabi menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu yazidu wa yantaqisu. Yazidu bit ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Oh, ada rumus cepatnya. Iman itu kata Nabi kadang kuat, kadang melemah, futur lemah. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Kalau Anda ingin naikkan, ya, sehingga ini futur Anda bisa atasi, lemah Anda bisa naikkan menjadi kuat. Yazidu bitta'at. Maka Anda harus punya satu kurikulum, ya, satu visi untuk bisa mengerjakan dan meningkatkan ketaatan. Ya. Ta'ah. Kalau sudah taat, ini diksi yang menunjuk pada ini, ibadah. Yang tadi saya tuliskan, ibadah. Amal saleh. Wa yantaqisu bil ma'siyah, saya teruskan dulu hadisnya. Dan dia akan melemah, futur, menurun, bil ma'siyah, ini dengan mengerjakan maksiat. Tadi sudah saya terangkan. Jadi ketika seseorang dekat dengan lingkungan yang menghadirkan maksiat, teman-teman yang mengajak kepada maksiat, ya, dan turunan lainnya, maka itu sudah otomatis melemahkan iman. Nabi yang menyampaikan. Kalau Anda ingin perbaiki ini, maka mulai berpindah ini. Cari lingkungan yang bisa mendekatkan kepada taat. Ini. Paling gampangnya ini, saya contohkan teman dulu. Coba cari teman-teman yang baik. Yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, ya. Banyak ungkapan langsung dari misalnya Al-Qur'an isyaratnya ada, dari hadis-hadis Nabi banyak. Dari ungkapan para ulama banyak. Jadi berteman, memilih teman yang terbaik itu, yang bisa mengarahkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa mengatasi futur. Ya. Mulai sekarang misalnya bagus kalau berkelompok teman-teman, ya, berjamaah gitu. Jamaah itu kan berkelompok, membuat komunitas kayak teman-teman musyawarah. Jadi di situ nanti ada sebuah kekuatan baru yang saling menopang. Ya, tahu sapu lidi kan? Ya, dulu guru saya seringkali mengajarkan dengan sapu lidi gitu ya, mengambil kisahnya Luqman Al-Hakim. Itu kalau satu-satu lemah, nggak bisa dipakai nyapu tuh. Ada kotoran teman-teman, pengen Anda sapu dengan cuma satu lidi saja. Ya, dengan satu lidi saja, nggak bisa tuh, susah, lemah, bahkan mungkin bisa patah. Tapi kalau Anda satukan semuanya, kemudian Anda ikat dengan kuat, maka enak sekali. Bisa nyapu, sampah, macam-macam, kotoran dan sebagainya. Ya, bisa cepat dihilangkan. Maka demikian, ya, suhbatul mu'minin, suhbatus salihin, mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu bisa men-charge keadaan diri kita itu untuk lebih kuat. Ya, kalau sedang lemah misalnya sulit baca Al-Quran, ya, lemah gitu kan, kenapa? Datanglah ke RKM, main ke sana. Lihat adik-adik kita yang tiap hari mengulang, bermurajaah, membaca dengan baik, ya. Atau main ke panti yatim yang mereka misalnya punya kegiatan untuk bisa menghatamkan Quran, ya, 4-5 tahun, Masya Allah,
kok bisa sudah hatam Al-Quran, bacanya lancar, bagus, Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan tahu besok lusa bisa meninggal gitu kan, berharapnya surga, dan cita-citanya surga Firdaus, dan sadar bakarnya kurang. Dan dengan kesadaran itu belum termotivasi, hati-hati loh, hati-hati. Dan sekarang kan ditampakkan di sekitaran kita. Ya, tua, muda, besar, kecil, bahkan juga mungkin yang baru kita lihat sekarang, atau yang sudah kita kenal lama, ternyata tahu-tahu sudah tidak ada. Ya. Dan tahunya sudah, tetangga ini kemana meninggal, ini kemana meninggal, ini terjadi gitu. Dan boleh jadi besok lusa, ya kita tidak tahu ajal kita kapan kembali kepada Allah. Nah, karena itu penting mencari orang-orang baik yang menggandeng kita saat di dunia, ya mencari kita untuk memohon kepada Allah diberikan syafaat bagi kita. Ya, karena itu dekati orang-orang saleh, berkumpul ya dengan orang-orang saleh. Makanya Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab kan apa namanya? Ya, setelah Al-Arba'in itu, At-Tibyan Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin kan? Ya, Riyadhus Shalihin. Riyad itu jamak dari raudhah. Shalihin orang-orang saleh, taman-taman orang-orang saleh. Ya, kata shalihin di situ meminta supaya kita itu bergaul dengan banyak orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang lurus dalam kebaikan, dalam konteks spiritual, dalam konteks keagamaannya, ya, dia bisa membimbing, mengingatkan kita, bikin komunitas lah. Ya, di situ share, kemudian saling menguatkan. Ayo misalnya saling membangunkan untuk tahajud, ngingetin supaya bisa saling baca Al-Qur'an. Ya, udah rasa malu itu hilang kalau dalam konteks urusan syariat. Nggak ada rasa malu, besar kecil tua muda sama saja. Apa Anda kira sahabat Nabi itu ketika mu'alaf mereka kecil-kecil semua? Tidak. Abu Bakar kan sudah sepuh. Abdullah bin Abi Umi Maktum matanya Allah tutup dari maksiat, beliau nggak bisa melihat, matanya sudah sepuh. Ya, rata-rata ada yang sudah kakek, ya sudah nenek. Ya, kemudian juga seusia Nabi, yang muda ada, yang kecil ada. Ya, tapi semua sama. Punya semangat yang sama. Yang kecil menghafal Quran, yang sepuh juga menghafal Quran, semua sama. Dan itu miniasi yang digambarkan kepada kita menjadi miniatur kehidupan kita supaya kita bisa lihat, saya ini seperti siapa di zaman Nabi. Oh, saya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, kalangan pemudanya. Saya seperti Ibnu Abbas, kalangan yang juniornya. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya seperti Abu Bakar, profesi saya sama nih. Saya seperti Hasan bin Sabit, public figure nih, jadi kan yang suka ngarang puisi, kasidah dan sebagainya. Oh, saya nih di birokrat nih seperti Amr bin As nih. Oh, saya nih wah di diplomat nih misalnya seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Itu semuanya ada, teman-teman. Yang akhwat juga banyak pilihannya. Seperti Sayyidah Aisyah yang gesit misalnya, Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang sangat perhatian misalnya, sangat perasa, ya, puncaknya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha yang sangat luar biasa. Beliau juga seorang pebisnis yang sangat ulung, perhatian, di rumahnya sangat indah ya kepada suami dan sebagainya. Itu bisa jadi role model dalam kehidupan. Makanya saya sering katakan, kenapa Nabi diizinkan oleh Allah bahkan dibimbing untuk menikahi lebih daripada 4 istri? Karena seluruh istri Nabi itu mencakup seluruh karakter yang diwakili oleh semua perempuan di muka bumi ini. Anda tinggal mengeluarkan, kira-kira kecenderungan saya ini ada kemiripan dengan tipikal mana gitu di antara istri-istri Rasulullah SAW, sehingga jadi uswah dalam kehidupan. Ini teman-teman, cari teman-teman yang baik gitu kan. Nah, di lingkungan tempat kita mengaji pun, even itu misalnya di musyawarah, itu nggak akan stabil semua. Ya, mungkin ada kondisi pekerjaan si A begini, mempengaruhi dia sibuk, yang lain ingatkan lagi, ajak lagi, bareng lagi. Saya waktu meresmikan RPM itu kan datang ke sana, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Teman-teman pada semangat, ada si Fulan, si B, si C. Tapi belum tentu dalam perkembangannya semangat itu akan terjaga dengan baik semua. Belum tentu. Karena semua ibadah itu ada lawan. Ya, ada lawan yang mengendalikan. Ya, siapa yang mengendalikannya? Setan. Itu sudah otomatis. Jadi kalau Anda mengerjakan urusan dunia saja, setan nggak akan peduli. Tapi kalau sudah ada unsur akhiratnya, muncul godaan yang paling maksimal. Ya, jadi setan itu mengajak berbuat maksiat, dunianya digeser ke maksiat. Yang kedua mencegah ibadah, mencegah taat. Mengajak maksiat, mencegah taat. Jadi ketika Anda mengerjakan urusan dunia yang nggak ada urusan akhiratnya, maka dibelokkan dunia Anda supaya maksiat. Ya, saya pekerjaan Anda gimana supaya misalnya ada unsur maksiatnya, suruh nyogok, suruh korupsi, bekerja dengan cara tidak benar, gitu kan? Nah, itu. Tapi ketika orang mengiringi perbuatan dunia untuk ditujukan ke akhirat, jadi disertai rajin sholat bersamaan, muncul kemudian pekerjaan kedua, dinas dia yang kedua, cegah perbuatan taatnya. Jadi otomatis ketika kita, saya, Anda mengerjakan ibadah, setan akan muncul. Makanya kenapa orang baca Quran bisa ngantuk, baca Quran bisa segar? Karena Quran ibadah.
Koran tidak. Baca Quran itu ibadah. Silakan cek 5 menit tuh sudah jenuh, ngantuk. Baca koran 1 jam. Ya, online tuh bisa lihat, bisa semangat dan sebagainya. Nah, itu. Ya makanya hati-hati teman-teman sekalian. Jaga tuh. Saling ingatkan, saling ajak lagi. Ya mohon maaf, jalan ke Bintaro aja kan banyak hambatan, apalagi jalan ke surga. Itu kan jalan ke Bekasi aja banyak tantangan, apalagi jalan ke surga gitu. Sesuatu yang inginkan kita lebih, maka tantangannya pun akan kompleks itu. Tapi Allah akan memberikan sesuatu yang indah dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil semua hamba diberikan ujian kecuali dengan kadar kesanggupan untuk bisa mengatasinya. Jadi cari teman-teman yang bisa mengarahkan kita pada kemuliaan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ini nih. Dunia juga nih. Ya, dunia. Cara paling gampangnya sebenarnya ada hadis qudsinya, dan ini nanti akan dirangkum oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan ungkapan yang sangat bagus sekali. Nabi SAW pernah menyampaikan, qala Rasulullah SAW bima'na wa sadaqa Rasulullah SAW, ya, qala Allahu Azza wa Jalla. Perhatikan kalimatnya, ini hadis qudsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab." Ya, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Masya Allah. Hambaku kata Allah, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Ini. Jadi semua tujuan hidup kita itu, semua kegiatan kita, konsepsi dasar itu ibadah. Ya, ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semua tujuan hidupnya, aktivitasnya itu untuk diniatkan ibadah. Kerjakan semua aktivitas ditujukan, diniatkan karena Allah untuk mendapatkan ridhonya, maka seketika jadi ibadah. Ya, biasanya bimbingan cepatnya itu supaya kita meniatkan jadi ibadah, Nabi nanti bimbing dengan doa. Ya, doa itu adalah satu kalimat yang otomatis saat dibacakan, ya kita niatkan, dibacakan, itu menjadikan perbuatan jadi ibadah. Karena itulah sekecil apapun perbuatan insan beriman, itu akan disertai dengan doa. Dan ini hanya didapatkan dalam Islam. Konsepsi ibadahnya jelas. Islam itu satu-satunya agama di muka bumi yang konsep ketuhanannya jelas. Konsep ibadahnya jelas, konsep muamalahnya jelas. Kalau Anda tidak percaya dan ingin menguji misalnya, bagi diri kita untuk meyakinkan, silahkan cek. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada satupun perbuatan kecuali bersanding dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan diberikan petunjuknya bagaimana cara bangun tidur yang baik. Ya, makan ada doanya. Antara makan, saat makan, ya akan makan dengan selesai makan, itu doanya beda. Ya, mohon maaf sekali, urusan ke toilet pun ada doanya. Masuk dengan keluar, doanya berbeda. Ya kan? Ya, berpakaian ada doanya, bekerja ada doanya. Bahkan saat belum hafal atau belum paham doanya pun, kata Nabi, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disandingkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputus nilai ibadahnya. Hanya menjadi rutinitas saja. Maka ketika Anda akan bekerja, Anda ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu pekerjaan Anda menjadi ibadah. Dan saat menjadi ibadah, secara otomatis Allah turunkan penjagaan supaya tidak keluar dari nilai ibadah itu. Orang yang kerjanya benar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu akan terjaga dari korupsi, terjaga dari perbuatan kotor. Ketika diajak, hatinya mengingatkan kuat, jangan, itu nggak bagus, jangan, itu nggak ada manfaatnya. Itu ya poinnya. Nah, di hadis qudsinya mengatakan, ibadi kata Allah, hamba aku khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau itu untuk ibadah. Konsepsi dasarnya itu semua kegiatan kerjakan sebagai ibadah. Ya, dan dunianya nggak akan rugi. Sama-sama kerja juga kok. Kerja di tempat yang sama, fasilitasnya sama, ya, bahkan ruangannya sama, ya, keadaan teman yang dikerjakan sama-sama begitu. Pekerjaan porsinya sama, divisinya sama. Dapat dunia, gajinya juga sama. Ya, cuma berkahnya nanti yang beda. Dan kadang-kadang tambahan-tambahan lainnya. Ya, lalu apa yang dia dapatkan nih dengan meniatkan ibadah itu? Nilai akhiratnya, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi cara memahaminya seperti ini. Setiap Anda sertakan dengan doa untuk niat ibadah, maka dia akan tertuliskan poin akhiratnya. Nama perbuatannya berubah dari amal biasa menjadi hasanah namanya. Ya, hasanah. Hasanah itu perbuatan yang punya nilai pahala.
Makanya kita sering berdoa kan di Al-Baqarah ayat 201 itu, yang paling kanan, agak ke bawah sedikit. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka, di antara manusia ada yang seringkali memohon kepada Allah, jadikan semua pekerjaan dunianya hasanah. Maksudnya apa? Semua pekerjaannya punya nilai akhirat. Ya, makan punya nilai akhiratnya, minum punya nilai akhiratnya. Bagaimana mengerjakan perbuatan menjadi hasanah? Maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada doanya yang kita bacakan sebelum mengerjakan aktivitas. Doa ini yang menjadikan perbuatan kita punya nilai akhirat. Kalau pekerjaannya biasa. Saya contohkan begini nih, ya contoh gampangnya. Bismillah. Ini teman-teman sekalian, ini ada minuman nih. Ya. Fungsi minum itu ini menghilangkan haus. Ya, dan minum itu rutinitas. Jadi kalau kita sedang haus, minum kan? Jadi kalau Anda, saya, kita minum, itu cuma hausnya hilang. Tapi ketika sebelum minum, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan perbuatan minum yang kita kerjakan punya nilai akhiratnya. Itu yang disebut hasanah. Jadi dunianya menjadi hasanah, akhiratnya itu tertulis bekal hasanahnya, disebutkan hasanah. Makanya kita katakan Rabbana atina fid dunya hasanah, dunia, wa fil akhirati hasanah. Kan? Nah, hasanah itu poinnya berapa? Hasanah itu poinnya 10. Di Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan punya nilai hasanah, Allah nanti perintahkan pada malaikat tuliskan 10 kebaikan. 10 itu jangan menghitung begini, 1, 2, 3, tidak terlalu kecil. Ya, Anda ke masjid saja melangkah untuk niat ibadah, baru datang nyampe masjid, belum mengerjakan apapun, tuh nilainya di hadis Muslim 25 kebaikan. Satu keduanya, 1, 2, 3, 4. Satu keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun, demikian seterusnya. Maka Masya Allah, sebetulnya semua perbuatan itu punya potensi nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rumusnya dari Nabi SAW ketika menyampaikan hadis qudsi, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tat'am. Hambaku, kamu coba bikin konsepsi kegiatan hidupmu itu untuk ibadah, maka aku jamin engkau tidak akan lelah dalam berkehidupan. Ini hadis qudsi teman-teman. Jadi ini rumus cepat, rahasia pertama. Kalau kita niatkan dari bangun tidur sampai tidur lagi untuk memenuhi kebutuhan ibadah kita, maka kata Allah, kita akan diberikan kelapangan dalam beraktivitas sehingga tidak merasakan lelah. Dalam tanda petik ya, kalau jasad capek ini tuh biasa. Tapi kalau hati kita nggak capek, tubuh kita pun termotivasi. Makanya di kalangan ulama itu suka begini, ya, termasuk di antara guru kami Profesor Khuzaimah Tahidoyanggo, itu di antara guru saya, ya, guru kami. Semoga Allah rahmati beliau. Ya, beliau meninggal dunia berapa pekan yang lalu, waktu yang lalu. Itu Masya Allah sangat luar biasa sebagai ibu, sebagai guru, sebagai dosen sangat luar biasa. Di antara ulama perempuan di Indonesia yang sangat luar biasa ilmunya di fiqh muqarin. S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Ya, saat di Al-Azharnya konon kabarnya disampaikan beliau tidak kenal tempat-tempat kecuali asramanya, kemudian yang kedua kampusnya, yang ketiga adalah pasar. Jadi untuk belanja, atau ada yang menyebutkan perpustakaan gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, itu nasihat-nasihat yang tersambung dari guru-guru kami itu begitu. Kalau capek itu berarti kurang ikhlas. Ya, kalau mengerjakan sesuatu cepat capek itu kurang ikhlas. Kurang ikhlas itu artinya kurang maksimal untuk niat ibadahnya. Jadi kalau kita tunaikan benar untuk ibadah, bangun tidur niatnya ibadah, makan niatnya ibadah, itu Allah akan berikan keadaan kekuatan pada diri kita itu. Saat puasa lah paling gampang, kan makannya nggak banyak, kan tidurnya nggak banyak, tapi kok kuat. Sahabat Nabi bisa perang Badar, ya, Fathu Mekah, itu kan semua Ramadan itu puasa. Nah, jadi berkah keadaan hidup kita tuh. Jadi khalaqtuka lil ibadati fala tad'am wa qasamtu atau dhamantu laka rizqaka ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa qasamtu laka atau dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan engkau untuk banyak beribadah, jangan banyak mainnya. Tuh, jangan banyak gaul, urusan-urusan dunia, bermaksiat dan sebagainya, ya, sehingga tidak banyak membuat engkau lelah. Kalau engkau ibadahnya benar, engkau enggak akan lelah. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Kalau engkau ibadahnya benar, kata Allah, dikerjakan semua kegiatanmu dalam rangka ibadah, aku buat hidupmu akan lapang, enggak akan cepat lelah. Yang tadi saya sampaikan.
Ya, maka rumus dari hadis qudsi jangan banyak mainnya. Jadi bergeser dari ibadah itu banyak main artinya. Tuh, dengan dunia tadi yang saya sampaikan. Nah, terusan hadis qudsinya, perhatikan baik-baik. Kalau engkau fokus, serius mengerjakan ibadahmu, maka aku akan membuat engkau nyaman dalam beribadah dan menjamin rezekimu. Tapi jika engkau berpaling dariku, dari ibadah dan sibuk dengan duniamu, maka aku akan buat engkau mengejar dunia dengan tertatih-tatih dan tidak akan mendapatkan bagian dari rizki yang telah aku berikan kepadamu kecuali sekadar yang telah aku tetapkan kepadamu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya semua kita kan diberikan rizki sudah terukur. Alladzi qaddara fahada, telah memberikan kepada kita ukuran. Si fulan misalnya sampai meninggal 1 miliar, si fulan 10 miliar, si fulan 1 triliun. Ya, Anda mau cepat kerja pun, mohon izin sekali, mau banyak waktu untuk kerja pun, dihabiskan semua untuk itu. Dapatnya nggak akan lebih dari apa yang telah Allah tetapkan. Dapatnya segitu juga. Jadi fata morgana aja kalau kita lihat sekarang, ya banyak orang tampil begini, begitu, pakai kendaraan ini, kendaraan itu. Itu pandangan kita aja setelah meninggal, hilang. Jadi kata Allah nggak ada maknanya kalau semua itu nggak memenuhi kebutuhan ibadah kita. Tapi tidak salah kalau Anda ingin mengejar itu untuk memenuhi kebutuhan ibadah. Nanti Allah lapangkan kita, dikuatkan kita, dan diberikan jalan kemudahan. Misal ya Allah saya pengen niat punya Mercy untuk sholat subuh misalnya. Dan BMW untuk sholat zuhur. Ya Allah saya pengen private jetnya Jumatannya di Mekah nanti balik lagi. Boleh silahkan. Nanti ikhtiarnya niatkan untuk kepentingan ibadah dan lihat bagaimana hasilnya. Dan dibangun dengan keikhlasan. Ya, tetap harus ada ikhtiar, ada usaha. Nanti Allah berikan jalan kepada kita semua. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, rubah cara kita berinteraksi, bergaul di lingkungan kita, cari teman-teman yang baik. Yang kedua, tingkatkan ketaatan kepada Allah dengan banyak mengerjakan ibadah. Mulai hari ini, coba deh pelan-pelan. Ini butuh perjuangan, seperti bayi pun berpindah dari ASI ke makanan butuh perjuangan. Seperti Anda pun ngejar dunia butuh perjuangan kan? Kenapa akhirat gak berjuang seperti perjuangan Anda untuk meraih dunia? Ya, maka malam ini coba pelan-pelan bangun tahajud jam sekian ya. Dan mohon izin ada satu hal yang sangat penting sebelum saya tutup. Ini pesan para ulama juga. Jangan berlebihan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang dengan orang berlebihan. Termasuk berlebihan dalam ibadah, bukan cuma makanan. Ibadah juga begitu. Dan itu bisa membuat futur, hati-hati, bisa membuat futur. Ya, futur tuh jadi lemah, jadi malas. Contoh, misalnya teman-teman nih di Adindaku di penghafal Quran ya, di RKM. Ya, itu juga harus membuat target-target yang terukur sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, jangan langsung tiba-tiba pengen lompat misalnya 1 hari dapat 1 juz. Tidak, ada latihan dulu pelan-pelan. Bisa 1 halaman dulu misalnya, kan? Ada yang Allah kasih supaya 5 ayat dulu, setelah itu dipercepat. Ya, terus teman-teman yang tergabung di musyawarah misalnya atau teman-teman yang terhubung dengan kajian malam hari ini belum pernah tahajud, pengen tahajud, jangan langsung 11. Apalagi langsung 23 misalnya. Tidak, mulai dulu dengan 2 rakaat. Bahkan bahasa Qur'annya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling ringan dulu. Boleh kok, silahkan. Rakaat pertama Al-Falaq, ya. Kedua An-Nas. Tutup witir dengan 1 rakaat Al-Ikhlas. Dawamkan ini dulu sepekan. Enggak usah panjang-panjang dulu. Sampai merasakan kenikmatan dalam sujud. 2 rakaat sujudnya lama bagus, berdoa enak gitu. Bagus. Ya. Lebih enak daripada ngejar banyak rakaat tapi nggak khusyuk. Jangan dipotong ya, jangan dipotong nih uraian saya nih. Kalau dipotong jadi bahaya maknanya. Ya, jadi jangan langsung kita memulai dengan yang banyak dulu. Mulai pelan-pelan dulu. Ya, saya demikian, saya juga sama berlatih seperti itu. Mulai 2 rakaat dulu. Setelah itu mengungkapkan isi hati kita, curhat sama Allah, gitu kan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi. Siapa? Ya'qub alaihissalam, gitu kan? Aku sering mengadukan persoalan diriku kepada Allah sehingga Allah melapangkan keadaan hatiku. Curhatlah. Bangun malam-malam kepada Allah. Dalam sujud kita minta, berdoa. Apa sih yang sulit sekarang? Kan Anda tahu, Anda yakin, kita semua yakin Allah pemberi solusi, pemberi rezeki, pemberi segalanya. Masalah di rumah tangga, masalah kehidupan. Cari hikmah supaya hati tenang. Ya, bangun malam 2 rakaat dulu. Ya, kalau misalnya sulit menjelang ke subuh. Menjelang ke subuh 4:30 misalnya kurang lebih, ya Anda bangun misalnya jam 4, kan sholat 2 rakaat dulu, tutup dengan witir 1 rakaat, berdoa, banyak istighfar, bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, banyak solawat, banyak solawat, banyak solawat, banyak solawat, banyak istighfar. Itu untuk melembutkan hati kita. Itu riyadhahnya seperti itu.
Ya, riyadhahnya. Jangan kebanyakan dulu untuk ibadah sholat, baca belum maksimal, langsung pengen menghafal, dan pelan-pelan aja dulu. Ya Allah sangat mengetahui isi hati kita, pelan-pelan. Justru kata para ulama, semakin memaksa kita untuk banyak berlebihan, lama-lama malah jadi lemah di situ. Ketika lemah ditinggalkan sepenuhnya, dan itu tipu daya setan yang paling dahsyat di situ. Ya, jadi kurang lebih teman-teman sekalian itulah futur. Keadaan melemahnya iman dan amal soleh disebabkan oleh satu, keadaan lingkungan yang dekat dengan maksiat, atau teman-teman yang tidak mendekatkan kepada nilai kebaikan, atau bahkan dunia yang terlalu berlebihan sehingga lupa dengan kepentingan akhirat. Solusi terbaiknya adalah robah interaksi kita, cari lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, saling menguatkan dengan komunitas yang baik, kemudian tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan dan tahapan kita. Ya, dan sebagai penutup, cari ustadz pembimbing yang baik. Ustadz pembimbing yang baik yang meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, sekaligus meluaskan wawasan kita. Itu penting tiga-tiganya. Ilmu, iman, wawasan. Maka akan menjadi imun kehidupan kita yang terbaik sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang ilmunya sangat dalam. Ya kan? Kemudian iman bisa meningkat, tapi wawasan kurang jadi persoalan. Nanti hubungan dengan sesama jadi kurang baik. Ya, kenapa? Karena kita terpola pada satu keadaan saja. Tapi kalau wawasan kita ditingkatkan dengan baik, jadi meluas, nah ini Masya Allah, ibadah kita jadi lebih bagus, kita mungkin menghargai orang lain yang mungkin beda dengan kita dalam furu'iyah, persoalan-persoalan cabang yang bukan pokoknya. Pokoknya sholat, ya cabangnya misalnya dalam doa, dalam sholat misalnya subuh, ya ada kunut misalnya, itu ada hadis yang menunjukkan kunut. Ya, ada beberapa bagian yang tidak mengerjakan kunut misalnya, sehingga menjadi pilihan mau kunut ini dalilnya, tidak kunut ini dalilnya. Kalau kita luas wawasannya, ilmu tentang kunut tahu, yang tidak kunut tahu, kemudian iman kita meningkat, baik, maka kita akan menghargai. Yang kunut dipersilahkan, yang tidak kunut tidak ada masalah. Saya kunut, saya berada di belakang orang yang tidak kunut, maka saya pun tidak kunut dan tidak perlu sujud sahwi setelah selesai sholat subuhnya, ya kan? Nah, saya misalnya tidak kunut, tapi imamnya kunut, maka ikut kunut, mengaminkan dari belakang. Jangan sampai terjadi imamnya bilang Allahumma hdina fiman hadait, di belakang bilang bid'ah. Jadi persoalan, ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, ya, ingat baik-baik, cari guru yang baik, yang bisa meningkatkan iman, tidak banyak bercanda, tidak banyak melalaikan kehidupan akhirat, kemudian cari yang ilmunya juga cukup baik, cukup dalam, dan wawasannya luas. Dan jaga diri kita dengan baik, ya, lingkungan yang baik-baik, sehingga sampai menghadap kepada Allah waktunya tiba, dan berada dalam keadaan yang paling mulia. Saya kira itu ya, yang diuraikan malam hari ini, tidak usah terlalu panjang, nanti mengamalkannya secara bertahap saja supaya kita bisa bikin kurikulum yang lebih baik. Terima kasih keluarga Musyawarah memberikan kesempatan untuk kami bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua, baik yang di RPM juga untuk seluruh keluarga besar Musyawarah yang terhubung dalam ta'lim kita di malam hari ini. Saya mendoakan semoga semuanya disehatkan dalam kebaikan, yang diuji dengan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga persaudaraan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif. Kita punya teman-teman yang belum tentu semuanya muslim, sayangi mereka dalam konteks kehidupan bernegara, berkebangsaan, bermasyarakat. Ya, kalau di tetangga kita ada non-muslim, kita punya makanan dibagi dengan mereka. Doakan semoga Allah berikan hidayah kebaikan, bersikap yang lemah lembut, dan mudah-mudahan dengan akhlak kita semua dinilai oleh Allah sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Al-Quran, dan jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima amalan kami, ibadah kami, pelajaran kami sampai dengan malam hari ini. Jadikan sebagai nilai ibadah terbaik di hadapan-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ishfi mardana, mardal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, wa khasatan ya Allah al-muslimin wal musabat bi jaihati corona. Ya Allah, kami mohon ya Allah anugerahkan kesembuhan kepada hamba-hamba-Mu yang teruji dengan penyakit seberat apapun, khususnya yang terinfeksi COVID-19 ya arhamar rahimin. Idhab 'anil ba'sa wad dharra wal waba wa khasatan jaihata corona. Ya Allah, hilangkan berbagai macam
macam sumber penyakit dari kehidupan kami, termasuk COVID-19 yang di pandemi. Dekatkan kami kepada ridha-Mu ya Allah. Berikan keluasan untuk beribadah di tempat-tempat ibadah yang telah Engkau tetapkan ya Arhamar Rahimin. Kami rindu dengan masjid, kami rindu dengan ta'lim, kami rindu untuk mendekat kepadamu dalam kebaikan. Alif baina qulubina ya Allah bitaqwak. Allahumma bitaqwak janibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersaudara dalam kebaikan dengan nilai-nilai takwa kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jauhkan dari perpecahan dan perbuatan buruk yang bisa mengundang murka-Mu dan perpecahan di antara kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.